kita kalau mau menjadi negara maju, apalagi dengan target 8% pertumbuhan pada tahun 2029, maka memang mau tidak mau harus ada reindustrialisasi. Kita harus menjadi negara industri. Modalnya sudah lengkap, sudah komplit sebenarnya. Ya, kita punya kekayaan alam yang luar biasa, ya. Jadi saya kira sebutkan bagaimana dari kekayaan alam perkebunan, ya, pertanian, ya, kemudian juga tambang, itu kan dahsyat sekali. Dan selama ini sebelum ada smelter itu barang-barang itu dikirimkan keluar, betul-betul kita tidak tahu isinya apa. Ternyata isinya ada tanah jarang, ada uranium gitu kan. Karena dulu smelter itu ada di luar negeri, kita tidak olah. Nah, sekarang kita tidak boleh lagi mengirim dalam bentuk barang mentah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aleka, makasih Prof. Nur, Pak Handi, dan Bapak Ibu sekalian. Ini maaf nih hari libur ya, akhir pekan kita melakukan diskusi ini karena kemarin pas hari Kamis Jumat ini kita ada acara di IAI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, pelantikan dan rakernas yang harinya bareng biasanya dengan kita mengadakan acara diskusi. Dan saya kira di situ ada yang menarik yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala, mantan wapres kita, bahwa semua kegiatan muamalah ekonomi asal tidak menggunakan sesuatu yang haram, yang riba, itu adalah syariah. Jadi ekonomi syariah. Nah, nampaknya nanti pembahasan saya agak nyerempet-nyerempet ke sana nanti. Oke. Saya akan masuk ke poin berikutnya, yaitu dalam konteks reindustrialisasi, ekonomi jarak, ekosistem, ekonomi syariah. Bagaimana peran dan antara ya. Nah, saya akan mulai dari deindustrialisasi. Jadi kita, Indonesia ini mengalami deindustrialisasi sudah lebih dari 2 dasawarsa, yaitu porsi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto itu menurun. Tertinggi adalah pada tahun 2002. Ini memang agak unik karena habis kita krisis, tapi malah kontribusi industri manufaktur sangat besar. Ya, 32% ke 1,95. Ini karena memang manufaktur bangkit setelah krisis, yaitu nilai tukar rupiah lemah, sehingga produk manufaktur Indonesia kompetitif di pasar ekspor. Tetapi kemudian tahun-tahun berikutnya, 2008, ya, krisis global di Amerika waktu itu, mulai terus menurun 27%, kemudian berikutnya 2019 19%, kemudian tahun 2025 pada kuartal ketiga sudah 19,5%, 15%. Jadi pemerintah pun kemudian tidak terlalu berani menarik ngegas dengan target tinggi, maka pada RPJPN ya, rencana jangka panjang nasional pun target tahun 2045 itu tetap di bawah tahun 2022, itu 28%. Nah, maka jawabannya adalah bagaimana untuk mengatasi itu, maka adalah reindustrialisasi. Kita harus melakukan pembangkitan kembali industri kita. Nah, ini saya kira pada kesempatan itu Pak Prabowo yang hadir pada saat konvensi Sains, Teknologi, dan Industri KSTI di ITB waktu itu kemudian dihasilkan sebuah kesepakatan ada 8 industri strategis. Ya. Jadi yang meliputi pangan, ya, pada sistem pangan nasional, inovasi dan industrialisasi pangan agar lebih inovatif dan lebih produktif. Kemudian juga di bidang kesehatan, kita ini sangat kecil sekali. Baru sekitar 2% industri kesehatan kita. Kemudian juga energi, tentu saja ini sangat besar karena kita nanti semua industrialisasi akan terkait dengan energi, termasuk energi baru dan terbarukan, renewable energy.
Kemudian maritim, kita adalah negara maritim, 70% kita adalah perairan, maka inovasi di bidang kelautan dan kemaritiman menjadi suatu yang niscaya. Industri pertahanan, kalau negara mau kuat, harus pertahanannya kuat. Dan juga digitalisasi, AI dan semikonduktor ini kita sudah agak ketinggalan ini ya, Malaysia sudah lari kencang, kita harus mengejar. Kita nggak usah bandingkan dengan China. Malaysia saja. Vietnam. Ya. Berikutnya yang ketujuh adalah material dan manufaktur maju. Ini pada beberapa industri yang terkait dengan bahan-bahan industri canggih, ya itu memang membutuhkan beberapa material logam tanah jarang dan sebagainya yang nanti akan saya bahas berikutnya. Dan terakhir hilirisasi dan industrialisasi. Nah ini kuncinya. Jadi ke depan kita memang harus mengembangkan industri secara lebih masif lagi. Nah, penetapan 8 industri strategis itu tentu tidak cukup hanya dengan kebijakan, tapi harus ada turunannya, yaitu apa? Disertai dengan subsidi, ada insentif pajak, ada pengembangan infrastruktur, kemudian juga regulasi yang melindungi, ya proteksi, karena industri baru, apalagi yang baru kita kembangkan, nggak bisa untuk bersaing langsung ya seperti bayi lah kalau itu ada infant industry atau industri bayi, dan juga di lingkungan riset, dukungan riset and development ya. R&D ini memang dengan kemarin Kepala BRIN juga sudah mengisi acara di AII, ya, juga nanti Mendikbudristek itu akan bersinergi. Nah ini sangat penting dukungan dari bidang R&D. Jadi swasta juga melakukan R&D dan juga riset and development juga oleh lembaga-lembaga pemerintah. Nah ini ada beberapa, saya kira saya akan melihat lebih jauh tentang beberapa statistik ekspor impor pertambangan Indonesia ya. Jadi kita memang didominasi oleh nikel, batu bara ya. Batu bara adalah hasil komoditas utama di pertambangan kita, kemudian diikuti oleh nikel dan bauksit ya. Bauksit ini untuk aluminium, kemudian tembaga dan timah. Ya. Ekspor nikel melonjak nih, jadi sejak ada larangan ekspor biji nikel tahun 2020, maka kemudian berkembanglah industri pengolahan. Meskipun kemarin ketika ada latihan gabungan di mana? Morowali ya. Itu rupanya ada hal yang menarik karena rupanya ternyata di Morowali tidak ada aparat negara dari migrasi, dari bea cukai. Nah, ini barang-barangnya kalau keluar dari sana bagaimana itu? Penumpang maupun barang-barang keluar dari Morowali misalnya. Luasnya 4.000 hektar. Ini saya kira perlu ya ke depan reindustrialisasi kita harus terukur dan harus tetap national interest, kepentingan nasional kita harus kita kedepankan. Dan batubara adalah tetap andalan menyumbang total ekspor kita 15%. Nah, kemudian juga kita akan masuk tidak hanya di tapi juga di pertambangan ada juga komoditas strategis. Jadi sekarang di DPR sedang dibahas rancangan undang-undang tentang komoditas strategis. Ya, yang ini nanti akan khususnya pada ketahanan pangan Indonesia, yaitu melalui penguatan regulasi, perlindungan petani dan peningkatan produktivitas dan komoditas nasional. Ini antara lain melalui inovasi dan industrialisasi komoditas pertanian kita. Ke depan Indonesia tidak boleh lagi mengekspor komoditas pertanian dalam bentuk mentah. Jadi hilirisasi menjadi kunci ya, agar ke depan ada nilai tambah dan itu dinikmati oleh petani dan oleh bangsa Indonesia. Nah, ini ada yang menarik. Jadi di sektor perkebunan itu adalah sektor yang sangat kuat kita bahkan sejak zaman Belanda ya. Ini kontribusinya pada PDB ini besar 12,6 ya. Yang tertinggi memang industri, kemudian perdagangan ini berikutnya ya. Nah, ini memang menarik karena produk perkebunan ini mendominasi ekspor pertanian. 97% dari total ekspor tahun 2022 itu dari perkebunan dan sawit menjadi unggulan. Total 70% dari sawit. Nah, ada data yang menarik. Dulu
ada 3 komoditas besar yang kita menguasai secara global bahkan sejak zaman Belanda, Hindia Belanda, belum ada Indonesia, belum merdeka. Jadi karet itu waktu zaman Belanda itu kita mendominasi sampai 37% global, pasar global, tahun 27 ini. Sekarang kita hanya 2,4%. Gula, dulu 10%, kita pemain besar. Sekarang hanya 0,77, sehingga kita menjadi importir gula. Nah, makanya ini menjadi penting bahwa hilirisasi gula, kita harus swasembada pangan termasuk gula. Teh juga begitu. Dulu 16%, sekarang 1,7. Nah, juga yang menarik adalah kopi. Nah, ini para penggemar kopi. Kita merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Ada Brazil tentu saja ya. Nah, sekitar 98% ekspornya masih berupa biji kopi mentah. Harusnya ke depan kita perlu optimalkan agar yang kita ekspor adalah kopi yang sudah diolah. Nah, begitu pula pada kakao dan karet. Bahkan kakao itu yang menarik. Negara-negara Eropa tidak punya kakao, tapi mereka adalah produsen coklat. Ada coklat Swiss, coklat Belgia, dan sebagainya. Belgia, ya. Padahal itu kakaonya di Indonesia dan negara-negara di daerah Asia. Oke, jadi perkebunan menjadi salah satu tulang punggung kita. Nah, kita masuk kembali ke bagaimana industrialisasi dalam konteks pertambangan dan batu bara. Undang-undang tentang minerba nomor 3 tahun 2020 itu mewajibkan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri sebelum diekspor. Jadi tidak boleh lagi ada ekspor bahan mentah. Dulu ore nikel itu diekspor mentah saja. Sekarang harus diolah di smelter dulu. Kemudian insentif bagi perusahaan melakukan pengolahan dan pemurnian. Nah, makanya kemarin tuh yang di mana? Di Morowali, kemudian Freeport yang di Gresik dan sebagainya. Itu beri insentif. Dan kemudian mengatur tentang divestasi saham perusahaan tambang asing pada pihak Indonesia. Ini pasal 33 kan bumi, air, dan isinya itu kan dikuasai oleh negara. Itu kok bisa perusahaan asing mayoritas itu bagaimana? Sekarang Freeport alhamdulillah sudah jadi mayoritas yang kemudian juga hilirisasi ini akan bisa membuka lapangan kerja baru, berpanjang rantai nilai, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi hilirisasi bukan hanya industrialisasi, tetapi juga tentang penciptaan nilai tambah ekonomi berkelanjutan, mendukung transisi energi dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Nah, ini memang kita adalah salah satu pemain di industri hilir, mineral kritis. Ya, jadi mineral kritis antara lain nikel, tembaga, bauksit, jadi bahan baku aluminium, litium, kobalt. Ya, ini bahan baku untuk kendaraan listrik, timbal mangan, seng, gallium, dan logam tanah jarang. Nah, ini rare earth element yang menjadi fondasi bagi pengembangan ekosistem listrik. Ini Indonesia menjadi salah satu yang pemain di sini, pemasok utama. Kemudian juga mineral digunakan untuk kegiatan industri manufaktur, pembuatan chip, ya. AI itu kemarin ketika terjadi perang dagang Amerika dan Cina, itu salah satu embargonya adalah embargo logam tanah jarang ini, karena untuk buatan chip dan bahan-bahan teknologi tinggi dan pertahanan, drone, dan sebagainya, energi terbarukan, itu banyak menggunakan logam tanah jarang dan mineral kritis ini. Nah, menurut data US Geological Survey, lembaga survei geologi Amerika, Indonesia memiliki cadangan nikel 55 juta ton atau sekitar 42% global. Jadi terbesar di dunia untuk nikel. Nah, inilah maka ke depan kita tentu akan perlu mengembangkan. Kemudian juga rantai pasok mineral kritis dunia sangat rentan terhadap karena produksinya terkonsentrasi secara geografis di lintas negara. Antara sekarang didominasi oleh Tiongkok untuk mineral tanah jarang dan Kongo untuk kobalt. Nah, Indonesia nikel. Nah, definisi mineral kritis adalah bervariasi, tetapi secara umum adalah dipahami sebagai mencakup mineral yang esensial bagi teknologi modern, vital bagi ketahanan ekonomi nasional, dan memiliki rantai pasok yang rentan. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Oke. Sisa waktunya 1 menit 20 detik ya, Pak. Oke.
Nah, jadi ke depan memang reindustrialisasi ini menjadi penting karena investasi asing itu harus tersinkronisasi dengan agenda kita, ya. Jadi ini gambar investasi asing langsung baru dalam rantai pasok baterai mineral misalnya ini. Jadi ternyata Indonesia adalah pemain nomor 3 setelah Amerika dan Cina, baru Kanada dan Jerman. Jadi untuk investasi dalam rantai pasok baterai listrik atau industri listrik itu kendaraan listrik, Indonesia termasuk pemain penting. Ya, ini mineral penting hilirisasi. Ini ada boksit, ada aluminium, ada nikel, dan seterusnya. Itu penting untuk kita dorong untuk hilirisasi. Nah, tapi yang juga tidak kalah penting adalah batu bara. Batu bara itu kita masih mengirim dalam bentuk produk mentah. Saya pernah di Cina, sebuah industri batu bara bisa diolah menjadi 37 turunan produk industri, bahan baku untuk industri. Jadi kita ke depan mestinya kita harus mulai mengurangi batu bara yang berkualitas rendah saja mungkin yang kita kirim untuk ekspor, yang bagus kita olah untuk jadi bahan baku industri karena itu bisa diolah dengan bagus, dan juga termasuk gasifikasi batu bara di methyl ether di ME. Ini saya kira ke depan untuk institusi LPG, karena LPG kita masih impor, masih ramai ketika pengurangan. Nah, begitu pula saya ingin menyampaikan bahwa hilirisasi ini juga terkait dengan strategi baru pemerintah untuk industrialisasi nasional. Jadi ada 4 strategi baru industrialisasi nasional, yaitu hilirisasi sumber daya alam, penguasaan teknologi industri, industrialisasi hijau, dan pengembangan sumber daya manusia. Tidak kalah penting. Nah, ada 15 komoditas prioritas ya, dalam RPJMN sampai 2029-2025, yaitu agar hilirisasi itu bisa tercapai secara optimal. Yang pertama tentu nikel, tembaga, minyak bumi, gas bumi, bauksit, sawit, kelapa, ya. Kemudian juga rumput laut, garam, ini kita masih banyak impor, kita harus waspada. Ada ikan TCT, tuna, cakalang, dan tongkol, tilapia, ikan emas nih ya, udang, timah, besi baja, dan pasir silika. Nah, ini ada peta roadmap hilirisasi investasi strategis, ya. Nilainya itu mineral batu bara 498 miliar US dollar, hampir setengah triliun dolar. Kemudian minyak bumi dan gas bumi 68 US dollar miliar. Perikanan kelautan 15 miliar US dollar, dan perkebunan dan kehutanan adalah 36 miliar. Nah, ini memang harus kita dorong nih, karena peta ini akan harus menjadi salah satu target kita tahun 2029. Kita sudah menjadi salah satu negara maju yang nanti tahun 2045 akan kita capai. Nah, ini ada beberapa ilustrasi ya. Jadi contoh sawit. Jadi sawit itu turunannya luar biasa. Jadi untuk produk pangan itu minyak goreng, margarin dan sebagainya, coklat, biskuit, shortening ya. Kemudian juga untuk produk oleokimia, untuk biosurfaktan, kosmetik, bioplastik, pewarna, biourea, ya. Untuk pupuk ini, untuk produk kimia lainnya, untuk bioenergi, biodiesel, palm diesel, palm gasolin, ini kan ada B20, B30, bahkan akan direncanakan B40. Dan biomasa pakan ternak, ya, gula sawit, bioplastik, bioetanol, biobriket, biochar, arang, pupuk organik, dan seterusnya. Nah, ini berapa bahan yang data tahun dari 2019 sampai 2025 ya, bahan dagangan umum yang mestinya harus kita olah, kita jadikan bahan baku industri, tidak kita kirim dalam bentuk mentah lagi. Nah, ini ada ekonomi hijau. Saya kira ini jelas bahwa Islam itu adalah agama yang cenderung kepada kelestarian alam. Maka bencana alam yang terjadi di sebagian Sumatera itu harus menjadi peringatan kita. Karena memang ada 4 tujuan utama ekonomi hijau, yaitu menciptakan perekonomian yang inklusif dan adil, ramah lingkungan, berkelanjutan sumber daya, dan efisiensi sumber daya. Agar ke depan
kita harus memperhatikan industrialisasi juga harus eco-friendly, agar jangan kita menjadi negara industri tapi kemudian menderita rakyatnya. Ini gambaran ekonomi hijau beberapa negara. Brazil ada yang hijau ini, Brazil adalah negara yang tertinggi, Indonesia ya masuk agak lumayan, tapi masuk agak ranking bawah ya untuk pasokan energi baru terbarukan. Maka kita harus tancap gas. Demikian pula ini beberapa penyakit yang bisa mengaruhi terhadap SDM kita, masa depan kita kalau ada pencemaran. Ini penyakit yang muncul, ini data dari Bank Dunia, kalau kita mengabaikan lingkungan. Bencana yang di Sumatera, sebagian daerah Sumatera menunjukkan bahwa kalau kita mengabaikan lingkungan, pembalakan hutan, pengundulan hutan, kalau banjir seperti itu, betul-betul memang harus kita perhatikan. Ini gambaran beberapa negara. Nah, integrasi ekonomi hijau dan industri halal. Ini bagaimana sektor pangan halal, ya, kemudian pariwisata halal, fashion halal, kosmetik halal, energi halal, itu bagaimana bisa kita integrasikan dengan industri halal. Jadi industri strategis, industri halal itu juga harus bagaimana eco-friendly dan melestarikan lingkungan. Oke, dan saya kira beberapa hal yang menjadi penting tentang gas rumah kaca, pemanasan global ya. Ini kalau terjadi hujan terus-menerus musim hujan nanti sebentar lagi sampai nanti bulan Februari kita harus hati-hati karena mungkin ada kenaikan permukaan laut dan kemudian kalau terjadi pemanasan global beberapa daerah bisa tenggelam karena permukaan laut meningkat. Nah, ini ekosistem ekonomi syariah, ini saya kira kebijakan nasional kita sudah ada panduannya, ya, arah kebijakan ekonomi syariah dalam rancangan RPJMN 2025-2029. Ini sudah masuk nih dokumen negara, ya. Jadi ini saya kira tinggal kita integrasikan, ya, bagaimana program prioritas nasional dan program prioritas yang terkait dengan ekonomi syariah itu sudah masuk di dalam rancangan dokumen negara, sehingga tinggal kita kawal, kita jalankan. Oke, begitu pula di sumber yang kerangka master plan ini sekarang mungkin sudah lagi akan diterbitkan bahwa ekosistem ekonomi syariah itu memang harus terintegrasi dari hulu sampai hilir antara sektor real dan sektor keuangan, industri halal dan pasar. Jadi ini harus terintegrasi dan inilah peran penting yang dilakukan oleh pemerintah dan tentu yang kita bahas adalah Danantara. Jadi Danantara itu adalah sebuah platform ya, sebuah lembaga yang menggerakkan industrialisasi dan investasi yang berfokus pada teknologi energi, material maju, dan industri bernilai tambah di Indonesia. Tentunya mestinya bisa memainkan peran sebagai katalis kegiatan industrialisasi, jembatan inovasi dan modal, platform iptek dan standar, serta model konkret ekosistem inovasi baru. Nah, Indonesia punya pilihan menjadi penonton yang hanya menjadi penambang, menebang hutan, menjual tenaga kerja murah, atau menjadi pemain dan merancang mengeksekusi misi inovasi nasional sendiri dengan orkestrasi yang rapi antara negara, BUMN, swasta, lembaga riset, dan platform katalis seperti Danantara ini. Nah, terakhir saya akan memberikan 3 catatan untuk Danantara sebagai penggerak ekonomi ekosistem ekonomi syariah. Yang pertama, Danantara bisa berperan sebagai dirijen operasional. Jadi kalau dirijen yang kebijakan kan Pak Rosan Roslani sebagai Menteri Hilirisasi dan BKPM itu dirijen kebijakan. Nah, tapi sebagai CEO Danantara, beliau adalah dirijen operasional ya, dibantu oleh Pak Doni Oskaria dan Pak Pandu ya. Jadi untuk mensinergikan BUMN dalam mengembangkan industri strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Yang kedua, pengembangan talenta unggul SDM yang bakal memimpin unit usaha BUMN. Danantara bisa bekerja
sama dengan swasta nasional, khususnya wirausaha muda, karena masa depan kita di generasi muda, dan tentu kampus-kampus, lembaga pendidikan, untuk melahirkan entrepreneur baru. Ya, mereka akan menjadi pemimpin kita di masa depan, Indonesia Emas 2045, yang menjadi motor penggerak ekonomi syariah di masa depan. Dan terakhir, ekspansi bisnis dan antara ke luar negeri menjadi salah satu kunci keberhasilan. Jadi tidak hanya menjadi pemain lokal saja, kita harus ekspansi. Nah, saya kira kampung haji di Saudi itu adalah suatu yang contoh awal yang sangat bagus. Dan ini saya kira nanti akan bisa digulirkan di tempat-tempat lain. Mengembangkan sumber daya nasional dengan sebanyak mungkin membuka peluang kerjasama dengan banyak perusahaan multinasional dan negara-negara potensial, terutama dalam pengembangan ekonomi syariah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.